perkenalkan, saya Alma Widasiwi, mahasiswi semester 6 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menguraikan materi mengenai kata ulang dalam bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia bagi penutur asing atau pengajaran BIPA. Materi kata ulang yang saya gunakan dalam vlog ini adalah materi kata ulang untuk BIPA level 2 dengan elemen kompetensi mampu menguasai pengetahuan tentang penggunaan kata ulang. Kata ulang adalah kata yang mengalami pengulangan. Pengulangan yang terjadi ini bisa dalam bentuk asli maupun dengan adanya pengubahan suku kata dan imbuhan, yang kemudian kata ini membentuk atau merubah makna kata sebelumnya. Kemudian berdasarkan bentuknya, kata ulang ini dibagi menjadi 5. Kata ulang penuh atau utuh. Kata ulang penuh atau utuh merupakan murni dari kata yang diulang dengan utuh. Contohnya adalah rumah-rumah, bunga-bunga, buku-buku. Kata ulang penuh atau utuh ini menyatakan buah jumlah yang lebih dari satu atau dua dari kata tersebut. Kemudian ada kata ulang sebagian atau hanya menggunakan suku awalnya saja. Contohnya adalah kata lelaki, dedaunan, pepohonan. Nah, kata ulang sebagian dengan kata lelaki ini berasal dari kata laki-laki. Kata ulang pepohonan berasal dari kata pohon-pohonan. Kata ulang dedaunan berasal dari kata daun-daunan. Kemudian ada kata ulang berubah bunyi. Kata ulang berubah bunyi ini mempunyai makna yang sama tetapi mempunyai pengubahan suku kata sehingga bunyinya akan berubah. Contohnya adalah bolak-balik, mondar-mandir, coret-coret. Kemudian ada kata ulang berimbuhan. Kata ulang berimbuhan ini merupakan kata ulang yang ditambahkan atau disisipkan imbuhan awal kata maupun di akhir kata sehingga membentuk makna. Contohnya adalah berlari-lari, menari-nari, mobil-mobilan. Pada kata berlari-lari, kata dasarnya yaitu lari dan kemudian diulang lari-lari, kemudian disisipkan imbuhan ber di awal kata menjadi berlari-lari. Kemudian pada kata mobil-mobilan, kata dasarnya ialah mobil yang kemudian diulang sebagai mobil-mobil dan disisipkan kata imbuhan an di akhir kata sehingga menjadi mobil-mobilan. Kemudian yang terakhir adalah kata ulang semu. Kata ulang semu merupakan kata ulang yang tidak bisa dipisahkan atau menjadi satu kata saja. Contohnya adalah sia-sia, kupu-kupu. Jika kupu-kupu menjadi satu kata saja dipisahkan dan menjadi kupu, hal ini tidak ada maknanya. Oleh karena itu ia disebut sebagai kata ulang semu. Kemudian kita akan membahas tentang makna kata dari berbagai jenis kata. Yang pertama, jenis kata benda dengan makna kata menyerupai. Contohnya adalah adik bermain mobil-mobilan. Arti makna dalam kata ulang mobil-mobilan ini adalah yang menyerupai mobil. Kemudian ada makna bermacam-macam. Contohnya, ibu sedang berbelanja sayur mayur di pasar. Kata ulang berubah bunyi ini dengan makna bermacam-macam maksudnya adalah sayur mayur yang bermacam-macam. Kemudian dengan makna banyak ini digunakan dengan kata ulang yang utuh atau penuh. Contohnya adalah baju-baju yang masih layak pakai dibagikan kepada para pengungsi. Artinya, makna dalam kata ulang baju-baju di sini ialah baju yang bersifat banyak jumlahnya.
Kemudian dengan jenis kata kerja, makna saling membalas. Makna saling membalas ini dapat dicontohkan dengan kalimat petinju itu pukul memukul dengan lawannya di atas ring. Artinya, pukul memukul adalah saling membalas untuk saling memukul. Kemudian dengan makna macam-macam pekerjaan, yaitu anak perempuan biasanya mempunyai kegemaran memasak. Masak ini merupakan kata ulang dengan makna macam-macam pekerjaan, yaitu memasak, yaitu pekerjaan memasak. Kemudian makna dilakukan berkali-kali atau berulang-ulang. Contohnya, adik sedang mengetuk-ngetuk pintu kamar ibunya. Kata ulang mengetuk-ngetuk ini dimaknakan sebagai ia mengetuk pintu itu dengan berkali-kali atau berulang-ulang. Kemudian dengan makna sedang berlangsung atau terjadi terus-menerus. Contohnya, kakeknya tersenyum-senyum melihat ulah cucunya. Makna kata ulang tersenyum-senyum di sini ialah makna kakek ini senyum terus-menerus. Kemudian jenis kata sifat dengan makna orang yang bersifat itu lebih dari satu. Contohnya adalah para TNI itu gagah-gagah. Kata ulang gagah-gagah ini bersifat lebih dari satu, yaitu para TNI yang disebutkan. Kemudian makna menyatakan kepastian. Contohnya adalah orang Indonesia itu ramah-ramah. Kata ramah-ramah di sini dengan makna menyatakan kepastian bahwa orang Indonesia itu bersikap ramah. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga hal ini bermanfaat dan tidak ada yang melakukan kesalahan terkait kata ulang dalam bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.